Ejo Gang, terima kasih sudah video ini. Jadi kali ini kita akan membahas dua kasus yang dimana keduanya berkaitan dengan perdukunan. Buat teman-teman yang punya member atau gold member di perdukunan, pas banget nih tonton video ini sampai habis. Jadi sebelum kita masuk ke ceritanya, bantu ritual ini dan support channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tentang video-video terbaru dari kami. Alright geng, tanpa berlama-lama, siapkan posisi kalian, ritual sudah dilakukan, check this out man. Ini videonya. Alright geng, kasus ini bermula pada seorang anak yang bernama Aisyah, 7 tahun, yang dimana kedua orang tua Aisyah ini menganggap Aisyah ini begitu nakal. Yang saya juga kurang paham nakal itu seberapa, hingga orang tuanya pun menganggap Aisyah ini kemasukan jin karena saking nakalnya. Kedua orang tuanya pun mengajak Aisyah ini ke dukun, yang tidak lain tidak bukan dukunnya ini masih tetanggaan dengan Aisyah, satu jalan, satu desa. Sampai di rumah dukun ini, orang tua Aisyah pun berkonsultasi kepada dukun ini apa yang terjadi kepada anaknya, yang dimana si dukun mengatakan bahwa Aisyah ini adalah keturunan genderuwo. Ada genderuwo yang melekat di tubuh Aisyah. Saya juga tidak paham gimana orang tua Aisyah ini percaya bahwa ada genderuwo yang melekat di tubuh Aisyah yang menyebabkan Aisyah ini nakalnya katanya tidak wajar. Nakal itu saya juga kurang paham ya seberapa nakalnya sampai dibawa ke dukun. Jadi singkat cerita, dukun ini meminta persetujuan kepada orang tua Aisyah untuk melakukan ritual menghilangkan genderuwo ini. Dan setelah orang tua Aisyah ini sepakat, dilakukannya lah ritual ini. Di ritual inilah dimana Aisyah terlihat terakhir masih hidup. Ritual ini melakukan ritual yang sangat ekstrim geng, dimana kepala Aisyah ini dimasukkan ke dalam bak mandi dan dibacakan mantra-mantra. Mungkin kepala Aisyah ini terlalu lama ya di dalam air, namanya juga anak kecil. Sembari si dukun membaca mantra, mungkin si dukun lupa dan mengingatnya lagi, lupa dan ingat lagi dengan mantranya, dengan posisi kepala Aisyah masih di dalam air dengan cukup waktu yang lama. Namanya anak kecil ditenggelamkan ya gan bro. Setelah diangkat ternyata Aisyah ini lemas geng, tak berdaya. Kedua orang tua Aisyah ini sempat panik dong, anaknya tak sadarkan diri. Tapi si dukun ini meyakinkan dengan cara bahwa Aisyah ini tak sadarkan diri dengan hanya sementara. Nanti setelah genderuwonya hilang, Aisyah akan bangun lagi, beraktivitas normal seperti biasa. Saya juga kurang paham, tapi orang tua Aisyah ini percaya pada dukun tersebut. Dan akhirnya dibawalah pulang Aisyah oleh kedua orang tuanya dan ditaruhlah di kamar. Disimpannya Aisyah di sana, dibaringkan. Orang tua Aisyah melakukan aktivitas secara normal lagi tanpa Aisyah. Esokan harinya bangun pagi seperti biasa, aktivitas biasa tanpa Aisyah. Dan setelah 2 bulan dari kejadian tersebut, paman dan bibi Aisyah ini menanyakan kabar Aisyah, kenapa tidak pernah kelihatan, di mana Aisyah, yang dimana kata orang tuanya Aisyah lagi di rumah kakek neneknya. Bibi dan pamannya ini sudah ada rasa curiga awalnya, tapi karena dibilang di rumah kakek neneknya, oke, fine. Terus singkat cerita 4 bulan kemudian dari kejadian tersebut, paman dan bibinya ini menanyakan kembali, kok Aisyah nggak pernah kelihatan, di mana Aisyah. Mungkin orang-orang tahu ya, karena mungkin Aisyah ini yang suka nakal yang wajar lah, anak kecil mungkin yang suka kesana kesini, yang suaranya selalu ada di mana-mana. Sekarang menghilang gitu aja kan. Mungkin paman dan bibinya menanyakan, jawabannya selalu sama, katanya di rumah kakek neneknya. Dan pada akhirnya paman dan bibinya ini curiga apa yang terjadi kepada Aisyah. Dikunjunginya lah ke rumah kakek neneknya ini, dan ternyata kakek neneknya pun juga kaget, Aisyah tidak pernah kesini selama 4 bulan terakhir. Kecurigaan ini mulai mengental di pihak keluarga ini, dan dimana akhirnya mendesak ibu dan ayah Aisyah pun nggak punya jalan lain selain mengaku, selain membongkar apa yang terjadi. Kakek nenek, paman dan bibinya ini diantarkannya lah ke kamar di mana Aisyah dibaringkan. Setelah mereka semua melihat Aisyah, damn bro, Aisyah ternyata sudah gone, berbaring, hanya tinggal tulang dan kulit yang sudah mengering. Dan akhirnya paman dan bibinya melaporkannya lah kepada warga dan perangkat desa setempat untuk melaporkannya kepada pihak berwenang, pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, apa yang terjadi, di mana pada akhirnya pihak kepolisian menetapkan 4 tersangka atas kejadian tersebut, dan tidak lain tidak bukan kedua orang tuanya dan 2 dukun tadi, di mana diketahui
dukun 1 sebagai dukun utama berinisial H 59 tahun dan dukun 2 sebagai asisten dukun 1 berinisial M 43 tahun. Akhirnya disidanglah keempat tersangka ini, dengan dimana empat tersangka ini terjerat hukuman 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Jadi geng, kejadian ini terjadi di Kabupaten Temanggung, Desa Bejen. So geng, buat teman-teman di rumah yang punya langganan dukun atau member di sebuah dukun, tulis di kolom komentar, wajar nggak sih ritual tersebut dilakukan kepada anak kecil maupun orang dewasa? Coba tulis di kolom komentar. Alright geng, kita masuk ke pembahasan kedua. Pembahasan kali ini adalah sebuah kasus penemuan mayat perempuan yang dimana seorang ibu yang bernama Enci 59 tahun dan putrinya yang bernama Eka 31 tahun. Kejadian ini terjadi di Tambora, Jakarta Barat. Penemuan ini didapatkan oleh pihak kepolisian setelah melakukan penyelidikan pada tanggal 6 Maret 2025, yang dimana sebelumnya polisi mendapatkan informasi orang hilang dari seorang pria yang bernama Roni atas kehilangan ibu dan kakak perempuannya sejak tanggal 1 Maret 2025, dimana pada tanggal 1 Maret ini Roni sempat mengirimkan pesan kepada ibunya dan dibalas oleh ibunya, tapi balasan palsu geng. Melainkan yang membalas itu adalah pelaku orang tuanya. Dan akhirnya setelah penemuan kedua jenazah ini, pihak kepolisian pun mengintai dan mengecek seluruh CCTV yang ada di sekitar. Ditemukannya lah orang terakhir yang bersama kedua korban ini, yang lain tidak bukan adalah tetangganya sendiri. Dan dilakukannya lah pengejaran kepada seorang pria ini hingga memakan waktu beberapa hari. Ditangkapnya lah pria ini pada tanggal 9 Maret 2025 di Banyumas, Jawa Tengah. Setelah dibekuknya pria ini dan dibawanya lah pria ini ke Polres Metro Jakarta untuk diinterogasi dan dimintai keterangan lebih lanjut atas dua korban yang sebelumnya bersama pria ini. Yang dimana geng, setelah diungkapnya pria ini yang bernama Febri Arifin yang berusia 31 tahun, yang dimana pelaku dan korban ini sudah saling kenal sejak lama dan mereka ini tetanggaan, hampir dempet rumahnya. So geng, apa yang sebenarnya terjadi? Kita masuk ke kronologinya. Jadi geng, korban dan pelaku ini sudah saling kenal sejak lama, dan si pelaku ini sering sekali meminjam uang kepada si korban sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, yang dimana hutangnya ini mencapai puluhan juta geng. Dimana si pelaku ini berjanji menyicil untuk mengembalikan utang ini. Si ibu Enci dan putrinya ini ya ditagihnya dong utangnya itu. Mungkin karena si pelaku ini terlalu lama mengembalikan uang, akhirnya si ibu Enci ini mendesak dan terus menagih, yang dimana membuat si pelaku ini risih atas penagihan utang itu. Entah apa yang terjadi, si pelaku ini punya ide geng. Si pelaku ini punya ide dengan cara mengelabui si korban ini, Enci dan putrinya, dan mengaku memiliki teman dukun yang bernama Chris Martoyo yang bisa menggandakan uang, dan memiliki teman dukun yang bernama Kakang bisa mencarikan jodoh untuk putri si Enci ini. Singkat cerita, ibu Enci ini percaya saja gitu kepada Arifin pelaku ini. Entah bagaimana ceritanya, si Arifin ini berhasil mengelabui ibu Enci, dan ibu Enci ini sempat memperlihatkan uangnya bahwa uang ini yang akan saya gandakan. Yang dimana sebenarnya si pelaku ini berbohong geng, tidak punya teman yang bernama Chris Mariono dan Kakang ini. Keduanya ini adalah fiktif, hanya hayalan si pelaku aja, jadi cerita bohong. Dan singkat cerita, puncaknya ini terjadi pada tanggal 1 Maret 2025. Apa yang terjadi? Let's check. Pelaku dan ibu Enci ini telah membuat janji sebelumnya akan menggandakan uang di rumah ibu Enci pada tanggal 1 Maret 2025, dan dimana datanglah si pelaku ini ke rumah ibu Enci dengan membawa berbagai peralatan spiritual untuk menggandakan uang dan mencarikan jodoh kepada putrinya. Singkat cerita, di dalam rumah ibu Enci, mereka ini dipisahkan, dimana si Enci di dalam ruangan dengan ritualnya, si Eka ini anak perempuannya di kamar mandi dengan menggunakan sarung dengan ritual pencarian jodohnya. Pelaku ini membual kepada ibu Enci, ritual ini akan dilakukan secara online
melalui telepon. Seiringnya ritual ini berjalan, lama-kelamaan Ibu Inci di tengah perjalanan ritual ini Ibu Inci merasa curiga, merasa kesal. Kenapa ritual ini tidak membuahkan hasil? Disitulah puncaknya Ibu Inci ini mencaci maki si pelaku dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata cacian yang membuat si pelaku ini menjadi emosi, geng. Si pelaku ini mengambil besi yang dibawa oleh si pelaku ini dari peralatan-peralatan spiritualnya itu ada sebuah besi. Besi inilah yang digunakan untuk menikam Ibu Inci hingga Ibu Inci ini kehilangan nyawanya. Darah pun berceceran. Dia sempat membersihkannya dan memindahkan jenazah Ibu Inci ini yang tak berdaya ini. Sempat panik dan bingung, dia sempat keluar, geng, keluar rumah, sebat-sebatlah 15 menit, dan akhirnya berpikir dia bagaimana caranya menghilangkan jejak dari putri Ibu Inci ini yang bernama Eka ini. Dan akhirnya dia mendapatkan ide untuk menghabisi Eka juga. Datanglah dia ke kamar mandi dan disiksanya lah juga Eka ini dengan besi yang sama, hingga si Eka ini gan juga, geng. Mau dibawa kemana jenazah ini? Akhirnya dia melihat ada sebuah tower air di samping kulkas. Di sanalah diseretnya kedua jenazah ini ke dalam tower air itu. Setelah si pelaku ini puas menghabisi nyawa kedua orang ini, si pelaku pun membawa kabur uang yang dimana akan digandakan itu sebesar nilai 50 juta. Dan dia kabur ke Kalijodo untuk membuang semua barang buktinya, termasuk alat ritual dan besi yang digunakan untuk menganiaya korban tersebut. Setelah itu, pada tanggal 2 Maret 2025, dia pulang ke kampungnya di Banyumas. Hingga tanggal 9 Maret 2025, dia pun ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta tersebut. Singkat cerita, geng, sidang pun berjalan di mana si pelaku ini mendapatkan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. So, how was that, bro? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari dua cerita tadi? Dan tulis di kolom komentar. Jadi menurut saya, jadi buat teman semua di rumah, janganlah terlalu percaya atas perdukunan seperti itu. Jaga diri kita, kuatkan mental kita, jangan mudah tergiur atas penggandaan uang atau mencari jodoh dengan ritual yang seperti itu, atau mungkin menghilangkan kenakalan dengan cara mengusir roh atau jin yang ada di tubuh kita. Men, cobalah kita berpikir secara logika dulu sebelum kita melakukan tindakan seperti itu. Jadi, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa support channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Jaga diri kalian semua, kerabat kalian, orang terdekat kalian. Saya Wai Cirano mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.